Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Ya, memang Pak seperti menghadapi masalah kalti Pak. Loh, Biasa Pak. ada yang salah dengan gaya saya? Ya silakan. Panas. P3 tidak ada, Demokrat apalagi. Bicara seakan-akan paling oposisi. Nyatanya hanya penipu. Ada teman-teman DPR nanti. Pak Gup hanya Golkar yang menolak ini Pak Gup. Ada instruksi ke Golkar ke Pak Gup? Apa? Ada sedikit aja Pak Gup. Kita belajar lagi. Kang Dedi, ayak naon kumaha Kang Dedi haridang jalan ini Kang Dedi. Tolonglah kami Kang Dedi. Aku lagi benar-benar berusaha ini Kang Dedi belajar bahasa Sunda. Aku tunak nih masuk Kang Dedi. Aku bawa Kang Dayak Kang Dedi. Tolonglah. Kita belajar lagi. Kang Dedi, ayak naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik semua, gimana kabarnya nih? Bagaimana pekerjaan hari ini? Apakah lancar? Bagaimana keadaan orang tua di sana? Bagaimana keadaan saudara, adik, sepupu, istri, semuanya? Semoga semuanya baik ya. Seperti biasa, Mamang di sini bakal memberikan informasi-informasi dan mereaksi berbagai kejadian yang terjadi di dunia maya. Kita coba terbang dulu kemana? Ke Kalimantan Timur. Kenapa? Karena di sana baru terjadi demo kawan-kawan. Tanya dan bapak-bapak jawab dengan sejujur-jujurnya. Gubernur Kalimantan Timur itu ada tidak? Ini disampaikan. Ini orasi Pak, ini aspirasi. Apa yang mau disampaikan lagi? Apa yang mau disampaikan? Ini aspirasi, ini orasi. Bapak pikir ini omong kosong yang dari pagi sampai saat ini disampaikan. Bapak dia mau izin omong kosong. Apa? Saya tanya Pak, jawab. Dari tadi ngomong kosong yang disampaikan apa? Pak Polisi, saya mau tanya, kenapa saya dilarang masuk? Bapak, Saya sendiri loh. Saya sendiri Pak, saya mau masuk nggak boleh. saja tuh, apalagi gubernur nggak ada katanya. Alangkah baiknya Pak, buka lah. Apa sih semua pintu pagar? Setelah itu nanti kembali Pak. Oke, Pak Polisi mungkin kenal nama saya. Pak Donovan, mana Pak Donovan? Anda sebagai kasat Bimas. Buka itu pintu. Bukakan ini pintu pagar demi rakyat, maka rakyatlah yang akan mendatangi gubernurnya. Sepakat saudara-saudaraku. Keren. Ini saya sebut tampan dan pemberani. Buka pintunya Pak. Ada yang kejepit Tuh, ibu-ibu baju putih. Buka pagarnya Pak. Buka pintunya Pak. Silakan masuk. Silakan. Bapak mohon dengan segala hormat kepada kami. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak. Buka pintu pagarnya Pak. Buka pintu pagarnya makanya Pak. Kami mohon dengan hormat Bapak. Buka pintu pagarnya. Kembali ke daerah persiapan Bapak Ibu. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini rumah kita, silakan masuk. Kami dari tadi Bapak polisi yang kami. Berarti ini aksi 215 ya. Ini Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mencoba masuk ke kantor gubernur untuk bertemu langsung dan menyampaikan tuntutan. Masa menyoroti dugaan praktik KKN di Kaltim. Akhirnya, yang mereka klaim berdasarkan hasil kajian dan temuan sejumlah pihak, serta menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak DPRD menggunakan hak angket sebagai langkah serius dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya masyarakat Kaltim maju semuanya ya. Luar biasa sekali. Nah, ternyata setelah mereka berorasi di depan, ada sekitar 30 orang yang diizinkan masuk. Nih videonya nih. Kita tidak ada dialog, tapi ada yang kita minta ditandatangani. Dua kertas yang mau ditandatangani. Pertama, beliau kesiapan untuk mundur dari Gubernur Kalimantan Timur. Siap. Kedua, beliau menginstruksikan
sebagai Ketua Golkar Kaltim menginstruksikan kepada fraksi Golkar untuk mendukung hak angket. Oke, kita sepakat ya. Ada dialog. Harga mati. Masuk aliansi. Yuk, aliansi. Dihitungin teman-teman, dihitungin. Kenapa nggak kasih masuk semua? Takut kah? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 stop. Kurang kursi kah di dalam sana, Pak Masud? Dari unsur TNI juga dari pihak Polri seperti Pak Dandim, teman-teman perangkat daerah, Kagub, dan juga dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang sejak siang harian Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kaltim, Bapak Dr. Haji Rudi Masud, SMC. Yang kami hormati Bapak. Diminta mundur, apa alasannya dan apa hal yang bisa buat harus mundur? Arka, jangan HP aja yang smart ya Arka. Setuju nih, makjulkan si Rudi and wakil, apa sih Wakix, wakilnya maksudnya ya. Gak semudah itu bro, memang tidak semudah itu. Pasti tidak akan mudah. Nih dari Evara nih, pendemo seenaknya, landasan minta dia turun apa? Buktikan dulu dia melanggar hukum, kebijakan anggaran. Beberapa postur anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat justru naik di zaman beliau. Misalnya pendidikan dan pembangunan, anggaran makan yang kemarin viral, itu justru lebih efisien dibandingin era Isran Nur. Ini bodoh banget membandingkan suatu pemborosan dengan pemborosan. Evara. Akhirnya setelah panas-panasan, Pak Rudi akhirnya berani untuk keluar menghadapi massa. Kurang nyaman. Di titik ada Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Ruangan ini. Apa tadi Pak Dewan? Siap. Belum pertama insya Allah Pak. Tidak Pak Dewan dulu ya Pak, nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak nafas, jantungnya juga jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung ke SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Benar ya media. Saya dukung hak angket. Nah tuh. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1 menyatakan pendapat, 2 interpelasi, ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas, orang sepeda jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket? Hak angket adalah untuk melakukan tindak melanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan apa? Iya, Penyelidikan, Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya di sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Nah, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apa lagi yang Anda mau tanyakan? Sudah saya kira juga ada. Nggak, kita selesaikan di sini. Anda apa masalahnya? Bapak jangan keluar. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Ya, saya Bapak seperti menghadapi masyarakat.
sekali. Kami luar biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Ya silakan. Panas. Segala perilaku protokol di sini, semua penasihat di sini, ya berkonspirasi, berkomplot kepada kejahatan gubernur. Untuk beliau turun Kita laknat di situ. Kami tidak rela dengan gaya-gaya Turun. gayanya Nggak ada tuh lagi. ulu-ulu. Nggak ada lagi. Gayanya tuh kayak gesturnya itu kayak orang Yang jelasnya duduk saja sudah. Bahkan cara beliau menanggapi dengan seniman yang sinis. Kita sudah melihat semua media sosial mundur masalah hak angket aja tidak dijawab. Ini bukan bentuk gubernur yang sebenarnya. Kami kecewa. Jangankan itu, jangankan menjawab, cara menjawab dengan masyarakat aja sudah gaya sombong. Kami tidak menerima, tidak ada adabnya sama sekali. Seperti orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, kami masyarakat Kaltim, tapi kami masih punya adab, punya etika, punya sopan santun. Lanjut, kami demo terus pokoknya. Kalau bisa sebelum di kabupaten kota kita serentak demo. Saya mohon tadi media sosial sudah juga melihat bagaimana beliau menanggapi pernyataan Ini Sobiansa sebagai Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Ya. Oke. Yang kedua, beliau harus menandatangani hak angket. Berarti harus mundur ya? Kita lihat kita tidak bisa menjas, Pak ya. Artinya segala sesuatunya itu kan ada putusan, ada SOP yang harus kita lakukan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya mewakili teman-teman yang ada, mungkin ya kita lihatlah ke depannya seperti apa, tanggapan beliau seperti apa, dua poin tadi. Saya. Perkenalkan, nama saya Teddy Adeni, Ketua Korwil Gepak Sabada Seberang. Oke, thank you. Ya. Salam hormat. Turun ke jalan teman-teman. Partai Golkar. Ya, jadi hari ini kita melakukan konvoy ke tempat partai-partai, kantor-kantor mereka. Tadi kita mulai dari kantor PKS, lalu berakhir di Demokrat, di mana tadi ada P3 yang nggak ada sama sekali dalam gedungnya. Terus terakhir di Demokrat juga nggak ada. Jadi kami tadi mengantar surat peringatan juga ke setiap kantor-kantor yang ada, diterima dan sudah didokumentasikan juga. Lalu yang di P3 tadi karena nggak ada, jadi kami bakar ban di sana sebagai bentuk aksi simbolik kami bahwa kami kecewa dengan mereka. Itu sih. Bersurat nggak ada ya, tapi kita memberikan mereka surat peringatan. Kita menekankan bahwasanya selama 1 bulan ini mereka nggak ada progres. Bahwasanya kan hak angket ini penting banget untuk dikejar, tapi mereka sangat leha-leha kita lihat. Jadi kita memberikan surat peringatan ke masing-masing dari partai-partai tersebut. Itu Bang. Berarti menilai 7 fraksi ini lambat untuk menentukan. Lambat Bang, iya. Saya rasakan betapa saya melihat bagaimana luapan kekecewaan di mata dari P3 tidak ada, Demokrat apalagi. Bicara seakan-akan paling oposisi, nyatanya hanya penipu. Nyatanya hanya penipu. Tuh, tadi teman-teman udah pada ngeliat sendiri kan jawabannya. Si Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud, udah pernah ini jadi anggota DPR. Pak nggak perlu jadi anggota DPR Pak untuk bisa berorasi, tidak perlu. Gimana sih yang namanya kritik rakyat itu kok malah dibalas meremehkan tuh gimana gitu loh. Padahal demonstrasi itu kan hak masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat itu Pak, itu nggak harus jadi anggota DPR dulu untuk mengkritik gubernurnya. Kalaupun ada permintaan-permintaan
yang diungkapkan oleh para pendemo pasti ada dasarnya kan gitu loh. Kalau Bapak baik-baik aja, Bapak nggak bikin ulah, masyarakat Pak kagak ada yang protes. Nggak bakal ada yang protes Bapak. Masalahnya Bapak akhir-akhir ini mengguncangkan satu Indonesia. Dan Bapak tidak merasakan kemarahan para netizen apa gimana sih? Kalau kita mau flashback kan ya teman-teman ya. Kenapa masyarakat Kaltim itu bisa marah sampai kayak gini berjilid-jilid ya? Ingat kejadian mobil 8,5 M tuh? Itu sampai jadi berita nasional kan, bahkan disentil sama Bapak Presiden. Orang nomor 1 di negeri ini nyindir Anda Pak Rudi. Sekarang Anda dan fans-fans Anda itu mengatakan apa dasarnya, kenapa Pak Rudi pengen diturunkan, kenapa Pak Rudi pengen begini. Itu konyol. RI 1 loh yang nyindir. Gimana sih? Nah, dugaan-dugaan masyarakat tentang penyelewengan ini itu makin diperparah. Karena Pak Rudi itu ngeluarin statement kayak, apa yang kemarin itu? Masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Malu dong, jangan dong, jaga dong marwah Kaltim. 8,5 M bisa bikin jalan itu Pak. 3-4 kilo itu bisa itu. Ya kan langsung nih rakyatnya pada mikir nih, lah jalan aja masih banyak yang rusak Pak. Nah yang kedua, nih biar saya ingetin lagi nih. Muncul polemik renovasi rumah jabatan sebesar 25 miliar. Dan yang bikin netizen tambah ngamuk, di dalam pembahasannya itu muncul fasilitas-fasilitas yang tidak dianggap penting. Mulai dari kursi pijat 125 juta, akuarium air laut, sampai berbagai fasilitas-fasilitas mewah lainnya, tempat fitness segala macem. Saya sendiri Bapak, asal Bapak tahu nih ya, saya malah berpikir itu bukan kantor gubernur, itu hotel. Ya kan? Dan gak sampai di situ juga. Kenapa masyarakat itu pengen Bapak mundur? Itu gara-gara masyarakat juga menyoroti dugaan dinasti politik dan berbagai jabatan keluarga yang dianggap terlalu kuat di Kalimantan Timur. Makanya kan isunya menjadi semakin sensitif. Karena masyarakat mulai ngelihat Pak, loh kekuasaannya muter-muter di situ aja. Terus kalau misalnya masyarakat Kaltim ditanya buktinya apa nih ada dinasti-dinasti, tuh coba lihat sendiri faktanya apa yang terjadi. Kakaknya Hasanuddin Masud itu jadi ketua DPRD Kaltim. Kan ini yang bikin orang garuk-garuk kepala. Karena eksekutif dipegang adik, legislatif provinsi dipimpin kakak. Belum kelar nih, kakaknya lagi siapa namanya? Rahmat Masud itu jadi wali kota Balikpapan. Istrinya Pak Rudi, Syarifah Suraidah tuh, itu duduk di DPR RI. Saudarinya Syahriah Masud itu juga jadi anggota DPRD Kaltim. Adiknya lagi Hijrah Masud masuk tim ahli gubernur. Belum lagi adiknya yang lain tuh. Siapa sih saya lupa namanya? Abdul Ghafur Mahsud kalau nggak salah ya, Abdul Ghafur Mahsud itu dulu sempat jadi bupati PPU sebelum tersandung kasus korupsi. Coba dipikir, gubernur keluarga, ketua DPRD keluarga, wali kota keluarga, DPR RI keluarga, DPRD keluarga, tim ahli keluarga. Jadinya kan saya mikir ya, ini grup keluarga WhatsApp atau gimana? Makanya kan banyak muncul istilah di internet itu Bani Masud. Karena masyarakat melihat kekuasaan di Kalimantan Timur seperti terkonsentrasi di satu lingkaran besar. Nah inilah yang bikin publik itu sensitif gitu loh. Karena dalam demokrasi yang ditakutkan rakyat itu bukan cuma soal korupsi doang, tapi korupsi kekuasaan. Nah makanya waktu demo kemarin, isu dinasti politik ikut diangkat massa. Itu bannernya gede banget kan. Kawan-kawan bisa lihat tadi KKN, dinasti segala macem. Balik lagi nih, kenapa isu itu diangkat? Karena masyarakat itu merasa kritik ke pemerintah jadi sulit netral kalau lingkaran kekuasaannya terlalu rapat. Dan ini juga yang bikin masyarakat makin keras ngebandingin Pak Rudi dengan gubernur yang lain gitu loh. Makin keras, oh di provinsi lain gubernurnya begini, oh di provinsi saya kenapa jadi begini. Nah terus jangan lupa juga kasus yang
viral kemarin yang anggaran laundry sama anggaran makan-makannya Pak Gubernur. Itu kan gede banget ya. 450 juta per tahun. Laundry apaan 0,5 miliar setahun Bapak? Entah mau laundry gorden, mau kena, sarung, sempak. Hampir 0,5 M Bapak. Terus tadi kita juga udah nonton video mahasiswa dan mahasiswi melakukan sweeping ke kantor-kantor partai yang ada di sana. Pertanyaannya sekarang kenapa? Ya karena mahasiswa itu merasa partai-partai yang sebelumnya ngomong setuju hak angket, bahkan yang sempat dipuji-puji oleh netizen kemarin, jadi melempem ya. Kok sampai sekarang itu belum juga bergerak cepat? Karena buat masyarakat sekarang, hak angket itu dianggap jalan resmi untuk ngebongkar semuanya secara terbuka. Nah makanya mahasiswa itu nunggu banget. Karena kalau hak angketnya benar berjalan ya, berarti DPRD harus memanggil, terus membuka data dan memeriksa kebijakan pemerintah secara resmi. Nah masalahnya menurut mahasiswa, partai-partai ini terlalu lambat. Terlalu banyak manuver, terlalu banyak rapat, terlalu banyak nanti dibahas bla 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 bla. Bahkan ada itu partai gedungnya kosong. Gimana coba? Jangan cuma ngomong di media sosial kalau setuju hak angket, tapi realisasinya nol. Terus masyarakat harus percaya kemana lagi? Harus ngadu kemana lagi? Pak Gub salah hak angket oleh DPRD Kaltim Pak Gub. Biar ada teman-teman DPR nanti. Pak Gub hanya Golkar yang menolak ini Pak Gub. Ada instruksi ke Golkar ke Pak Gub? Apa? Ada sedikit aja Pak Gub. No comment, no comment. Tommy, anggota Rudi Maksud diduga halangi wartawan saat liputan di kantor Gubernur Kaltim. Kenapa? Tanya dulu. Jangan menghalangi wartawan. Sama sampai sebagai apa? Iya, nanti jangan halangi wartawan. Iya, tapi nggak boleh kamu ngelarang wartawan. Dasarmu apa ngelarang wartawan? Yuk daripada pusing kita keliling lagi, yuk. Cuma kemarin kita perbedaan gubernur konten dengan gubernur molor. Kalau gubernur konten kemarin kita jalan glowing. Kalau gubernur molor jalannya aspal kuning. Sampai bisa buat adonan kue lah. Marwah lebih penting. Mukanya loh. Jalan gak penting, yang penting marwah. Ini beda gubernur kawan-kawan. Ini di Kalimantan Barat. Dan Kalimantan Barat itu ngomong begini nih. Pasti kawan-kawan udah pernah nonton. Tapi kita nonton lagi aja biar seru. Suruh diri Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo dia bisa. Kucium lututmu. Gubernur Goteng, Gubernur Malor. Gubernur Goteng, Gubernur tidur. Gubernur Goteng, Gubernur protokoler. Gubernur Goteng, Gubernur ingin dihargai. Gubernur Goteng, Gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Hayang ting. Untuk Wagub Kalimantan Barat tidak perlu tantang KDM. Saya rasa kalau KDM bisa menjadi gubernur Kalimantan Barat, saya yakin ya 99,9% ya dengan dana APBD yang 6 triliun katamu, saya yakin itu KDM bisa mengalokasikan itu dana ya. Dan KDM itu orangnya pintar, punya integritas ya, bukan kayak kamu tidak punya integritas. Lihat saja ya dari raut wajahmu dengan pidatomu yang songong ya, nantangin orang, nantangin pejabat lain, itu menggambarkan bahwa kamu tidak punya integritas, bahwa kamu tidak punya kecerdasan ya. Bukannya kamu berbenah diri, bukannya kamu mengkoreksi diri ya selama ini. Sebelum kamu jadi wakil gubernur, kamu pernah menjabat jadi anggota DPR Kabupaten Sintang tentunya kan. Jadi seharusnya kamu berpikir, duduk sambil ngerokok, sambil minum kopi. Itu baru yang benar, bukan nantangin pejabat orang. Seharusnya kalian itu bersyukur dengan adanya masyarakat mengupload, mengkritik kinerja kalian ya. Kalian bisa bekerja ya.
Karena selama ini kalian tidak bekerja untuk rakyat. Selama ini berapa abad masyarakat Kalimantan Barat diam-diam baik, tidak ada yang mengkritik. Ya, makanya itu kalian terlena. Terlalu terlena kalian. Tidak perlu tantang KDM, ya. Dan saya yakin 99% KDM akan berhasil, walaupun tidak semua kabupaten daerah yang ada di Kalimantan Barat itu akan dibangun, tapi paling tidak dia akan membangun, dia akan bekerja sesuai kemampuan dia, sesuai anggaran. Masa sih 6 triliun tidak cukup? Ya paling tidak ya ceklah mana yang benar-benar perlu dibangun dulu, bertahap itu loh. Bertahap. Yang namanya di sini juga di Amerika ya, tidak sekaligus membangun, bertahap ya. Makanya ada 5 tahun. Ya gunakanlah waktu kalian 5 tahun itu untuk membangun infrastruktur yang rusak-rusak yang ada di Kalimantan Barat. Bukan nantang-nantengin orang. Kocak memang otakmu. Konslet memang kalkulator di otakmu itu. Untuk Emang mulutnya ibu-ibu ini sangatlah luar biasa. Tapi saya setuju dengan apa yang ibu ini katakan. Ada komentar lucu nih dari Putra Angkar. Kamu jangan ngomong macam itu urusan pejabat, bukan urusan kita, Bu. Mau menjelaskan tapi saya buang-buang energi. Tapi kalau saya diam saya dongkol. Lah itu juga urusan warga dan masyarakat. Tanpa rakyat dia punya gaji dari mana? Sebuah desa atau daerah tanpa masyarakat akan seperti apa? Daerah mati. Rakyat punya hak bersuara. Kita bayar pajak, dia dapat gaji. Dari mana kalau bukan dari rakyat? Dan lagi seharusnya malu dikritik warganya sendiri. Bukannya introspeksi diri membuat perbaikan, malah nantangin pejabat lain. Ini warga yang bodoh. Asli betul. Hasil KDM punya jalan seperti sirkuit Mandalika. Jalan ini coy. Ada beberapa faktor yang membuat sungai-sungai yang ada di Bekasi, kota Bekasi, bahkan di Jawa Barat itu tidak pernah dilakukan normalisasi rutin. Salah satunya adalah Oh ya, normalisasi sungai ya kawan-kawan. Ini lagi rame banget nih. Karena keberadaan bangunan liar yang berada di tepi kiri dan kanan kalinya. Keberadaan bangunan liar tersebut mempersulit ekskavator untuk membuka jalur normalisasi. Sebelum dilakukan normalisasi, bangunan-bangunan liar tersebut harus dilakukan penertiban terlebih dahulu. Sedangkan sebelum era KDM, normalisasi itu sangat sulit dilakukan. Baru di era-era KDM sekarang ini gencar sekali normalisasi dilakukan. Walaupun banyak sekali bangunan liar yang berada di tepi kiri dan kanan kalinya, kini penertiban lebih mudah dilakukan di era KDM. Beberapa di antaranya normalisasi Kali Gabus, normalisasi Kali Wadas, normalisasi Kali Baru, dan normalisasi sungai-sungai lainnya yang ada di Jawa Barat. Di mana sungai-sungai itu sebelumnya dibiarkan begitu saja, dibiarkan terbengkalai oleh pejabat sebelum era KDM. Keruk lagi, dikeruk lagi tuh. Satisfying ya nonton gini ya. Panjang banget ya. Jadi seperti inilah ya kawan-kawan semuanya wujud dari normalisasi sungai. Ini kalau kita ngomongin banjir di Bekasi, di Karawang, di Bandung, mana lagi nih? Sampai daerah-daerah lain di Jawa Barat, ya salah satu masalah utamanya ya sungai yang makin sempit dan penuh dengan bangunan liar seperti yang tadi dibilang. Bahkan banyak kan sekarang sungai yang kondisinya itu udah nggak layak lagi disebut sungai gitu loh. Kanan kiri penuh bangunan, ada yang bikin warung, ada yang bikin rumah, ada yang bikin gudang. Tadi di sebelahnya bangunan apa tuh? Akhirnya apa? Alat berat jadi susah masuk gitu teman-teman ya. Makanya di eranya Bapak Aing sekarang itu normalisasi sungai itu menjadi hal yang wajib. Ngomongin soal normalisasi ya, ini banyak yang salah kaprah tentang normalisasi sungai. Dan banyak yang salah paham soal istilah normalisasi. Jadi mungkin untuk beberapa orang itu mereka bakal ngelihat cuman
kayak bersih-bersih kali biasa, padahal mah bukan. Normalisasi itu proses mengembalikan fungsi sungai supaya aliran airnya itu kembali lancar. Nah, biasanya kan dilakukan kayak tadi tuh pengurukan sedimentasi, bisa pelebaran aliran, terus pembersihan sampah juga, penataan bantaran sungai juga, sampai pembongkaran bangunan liar di sepanjang sungai gitu loh. Penting gak ini? Ya penting. Karena kalau sungainya sempit, terus dia dangkal, dia nggak dalam nih ya, dia dangkal nih. Ya air hujan nggak akan kuat nampung debit air. Akhirnya meluap kan, ujung-ujungnya banjir. Dan Bekasi itu sudah sering banget ngalamin begituan. Makanya sekarang beberapa sungai itu udah mulai dinormalisasi lagi. Seperti yang tadi dibilang, ada Kali Gabus, ada Kali Wadas, ada Kali Baru kan. Lumayan kan, dan jujur aja ini pekerjaannya berat atau ringan? Berat. Terima kasih untuk Bapak Aing. Karena dari zaman dulu pemimpin-pemimpin sebelumnya, apakah melakukan hal ini? Jawab sendiri gitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Yuk lanjut lagi yuk. Rapatkan dulu. Ya. Yuk, siap. Ini di Bandung kan? Ah, nih, di Bandung, bener di Bandung. Tali-tali dipotongin. Nah ini nih, tali-tali semrawut dipotongin. Tuh lihat tuh. Ini kan ulah dari oknum-oknum yang masang-masangin baliho-baliho, masang-masangin spanduk. Mereka nggak bertanggung jawab coy. Sama akang ini dipotongin, dibersihin lagi. Ini bentar lagi nih ya, dapat atensi dari Bapak Aing nih, serius nih. Untuk orang-orang yang berkontribusi merawat Jawa Barat, cepat atau lambat orang itu pasti akan dinotis sama Bapak Aing. Nih, paku. Bapak Aing paling benci sama paku di pohon. Komentar-komentarnya yuk. Sing rame kontenna wajib di up. Iya mah barudak, wajib. Satpol PP hanya ambil spanduk-spanduk aja, talinya tidak. Nah nih berarti sekalian nih kan buat kritik ke pemerintah juga. Kalau kerja jangan setengah-setengah. Nih dikasih contoh nih buat pemerintah. Yuk bisa yuk. Sing ikhlas, sing ridho, sing sehat salawasna, berkah rahayu, hatur nuhun AA. Tos ngedamel bersih di Kota Kembang, hatur nuhun AA ya. Semoga sehat selalu. Mantap. Lanjut yuk. Ya itu gimana Bapak? Jadi tadi ada masyarakat kirim pesan ke saya bahwa mereka pengen bayar pajak tapi terkendala. Mereka ini beli motor second, balik nama KTP pemilik pertama motor tersebut orang Palembang. Makanya saya tadi meminta kepada Bapenda untuk mencari solusinya agar masyarakat yang taat pajak, sadar pajak, mau bayar pajak ini dipermudah ya, untuk balik nama dan tata menyuratnya ya. Kalau videonya cuma segini doang sih kita nggak bisa ngasih kesimpulan kalau misalnya Kabupaten Pali belajar dari KDM ya. Karena nggak dijelasin langkah apa yang dia ikuti. Kalau memang beliau mengikuti apa yang KDM gagaskan, KDM sarankan, ya bagus berarti dong. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dari video ini aja kita nggak bisa memastikan apakah benar belajar dari cara kerjanya Bapak Aing. Tapi apapun itu, semoga rencananya bisa membuat masyarakat menjadi taat bayar pajak. Lanjut yuk. Kita ambil kiri Pak. Kiri. Nih. Nanti saya dulu aja yang turun. Boleh. Kamu pura-pura beli aja. Oh boleh. Sebelah mana? Lurus. Bisa, kamu bisa jalan kaki dulu nggak? Bisa. Ini di panggang sini masuk. Udah.
Jauh nggak gang? Nggak di sini aja Pak. Udah, kamu beli dulu. Nih, uangnya bawa. 300.000. Pak, kebanyakan Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti udah dapat barang baru kamu kesini. Aduh, masyarakat udah pada ngumpul ya kan? Aduh, ditutup banget katanya. Berarti ada yang ngasih tahu dari sana. Tutup dadakan, berarti ada yang ngasih tahu dari sana. Tuh, langsung tutup dadakan. Tutupnya barusan, baru. Banget katanya. Baru saja. Tapi kan tokonya kamu tahu. Hah? Tokonya kamu tahu. Tahu ini. Udah. Karena orang-orang bicara itu pada Tutup baru banget. Aduh. orang-orang rumah saya atau warga-warga di permukiman saya tuh beli di sini. Sini tokonya. Iya. Sini tokonya. Ini yang punya toko ini siapa, Bu? Yang punya toko ini siapa? Hah? Hah? Yang mana toko mana? Ini. Celana naon? Halo. Celana naon? Celana kurma ya duka ya teh. Celana naon nih, Bu? Kosmetik gitu. Oh iya. Kosmetik. Kosmetik terus. Apa? Iya. Jualannya ini sehari-harinya apa? Ya kosmetik itu. Kosmetik. Iya. Yang ini Bu, ditutupnya kapan? Udah lama itu. Udah ada. Udah lama. Tadi barusan dibilang sama pedagang sebelahnya barusan tutup. Ini kok dibilang udah lama? Bulan ya? Bulan. Iya. Tutup. Iya, tutup. Bulan nggak tutupnya? Tapi tadi di situ katanya baru katanya baru. Udah. Nah teman-teman, setelah video panjang dari KDM itu tayang di channel YouTube-nya Pak KDM, Bapak Aing, banyak netizen teman-teman ya, yang malah meminta Bapak Aing untuk menjamin keselamatannya remaja tadi, karena mereka merasa adik ini itu adalah seorang cepu yang pasti tidak disenangi oleh beberapa orang di sana, karena dia secara sadar dan sengaja memberitahukan lokasi tempat di mana barang-barang terlarang itu dijual. Buktinya apa? Cek komentar-komentarnya nih. Ini postingan KDM di 9 jam yang lalu ya. Tapi komentarnya, Pak, kabarnya remaja yang laporin toko penjual obat terlarang bagaimana? Mudah-mudahan aman aja ya Pak. Lagi satu lagi nih, Pak tolong lindungin anak yang melapor tentang obat haram yang Bapak temui. Pak polisi mohon pemantauannya. Pak atau Bu Komnas Anak tolong atensinya. Pak Bu anggota DPR mohon juga perhatiannya. Pak Bu BNN tolong koordinasinya. Tuh ditek-tekin semuanya tuh lihat tuh. Ya semoga Bapak Aing senantiasa ya menjaga. Aduh. Nah ini buat masyarakat yang belum tahu. Begini loh bentuknya Cicadas kemarin sebelum dibabat sama Bapak Aing. Tuh lihat sampahnya. Aduh. Bener kan kata Bapak Aing? Udah ngambil hak pejalan kaki, ngambil hak yang dagang. Sekarang lihat loh, bam. Tuh. Kondisi H+1 setelah pembongkaran PKL bersih. Trotoarnya kelihatan. Nah. Cakep. Pak Wali Kota Bandungnya kemana? Lagi mencret di rumah. Lagi rebahan pakai skincare. Syuting. Farhan kemana? Nah, kolaborasi. Aduh. Beliau kemana? Yuk, saya juga nggak tahu beliau kemana. Hebat ya wali kotanya. Tidur nggak bangun-bangun.
kita belajar lagi. Kang Dedi, ayak naon kumaha, Kang Dedi haridang jalan ini Kang Dedi, tolonglah kami Kang Dedi. Aku lagi benar-benar berusaha ini Kang Dedi belajar bahasa Sunda. Aku tunak nih masuk Kang Dedi. Aku bawa Kang Dayak Kang Dedi. Tolonglah. Kita belajar lagi. Kang Dedi, ayak naon. Tolonglah. Jadi ini perempuan asal Kalimantan Barat ya. Dia rela belajar bahasa Sunda demi meminta bantuan Bapak Aing. Dengerin sekali lagi. Kumaha Kang Dedi haridang jalan ini Kang Dedi, tolonglah kami Kang Dedi. Aku lagi benar-benar. Kumaha Kang Dedi. Udah cukup untuk hari ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada yang terhibur dan ada 1-2 hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.